Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah jam 8, kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu bahasa Indonesia. Sebelumnya Ustazah akan perkenalkan nama Ustazah karena kalian memang benar tidak pernah mengetahui tentang Ustazah. Nama Ustazah Aisyah Salihu, biasa dipanggil Ustazah Ica. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, berbicara tentang bahasa Indonesia, maka kalian harus mampu memahami materi-materi yang ada di dalamnya tentang kebahasaan, tentang tata bahasa dan kesusastraan. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana apa yang kalian dapatkan di rumah. Selama liburan kalian sudah mampu berekreasi di rumah sendiri, belajar sendiri, melaksanakan aktivitas di dalam rumah sendiri. Dan Ustazah mintakan agar apa yang kalian dapatkan bisa menjadi bahan ajar atau menjadi acuan untuk kita belajar di gadget. Oleh karena itu, Ustazah yakin dan percaya kalian pernah di rumah seringkali kalian membaca berita, kalian menonton berita, kalian melihat YouTube, kalian membaca di buku. Nah, pada pembelajaran kali ini yang Ustazah katakan adalah kita akan belajar tentang teks berita. Nah, kalau kita berbicara tentang teks berita, maka ada teksnya, ada informasinya, dan ada apa yang akan disampaikan kepada si pendengar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan pengertian berita dengan baik, kalian mampu menganalisis unsur berita dengan baik, kalian mampu meringkas berita, dan kalian mampu menyimpulkan berita. Kita lihat pada penjelasan pertama, yaitu menjelaskan pengertian berita. Apa yang dimaksud dari berita itu? Kalian akan mengulasnya di dalam pengertian. Yang berikut tentang unsur berita. Kalau kita melihat berita, maka unsur yang terdapat di dalam berita otomatis ada yang disebut dengan unsur intrinsik di dalam berita atau unsur di dalam berita. Apa yang ada di dalam berita? Yang berikut adalah meringkas. Meringkas berita yang panjang menjadi pendek atau singkat. Jadi berita itu panjang sekali, tetapi kalian harus mampu membacakan atau kalian harus mampu mendengarkan berita itu dengan baik dan benar, dengan berkonsentrasi kepada apa yang dibicarakan oleh orang lain, apa yang menjadi objek bacaan yang kalian baca, sehingga kalian mampu menyingkat berita tersebut yang pendek dan singkat. Yang terakhir adalah kalian mampu menyimpulkan berita menjadi simpulan yang pendek, yaitu hanya terdiri dari satu kalimat saja. Buku yang kita gunakan dalam pembelajaran hari ini adalah buku pegangan siswa yang diperkenalkan oleh Badan Standar Nasional, yaitu buku siswa elektronik atau BSE edisi revisi 2017. Anak-anak yang terhormat atau yang Ustazah banggakan, yang Ustazah rindukan, yang Ustazah kagumi, yang cerdas, yang selalu mengupdate segala persoalan, yang lebih pintar mungkin dari orang tua dan Ustazah. Tapi Ustazah yakin bahwa di saat kalian ingin mengetahui sesuatu, maka kalian harus mencari sesuatu. Maka sebelum kita lanjut, kita harus tahu pengertian berita. Nah, kita bisa lihat pengertian berita itu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Sementara pengertian berita itu melalui Wikipedia
Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi disajikan lewat bentuk cetak, siaran elektronik, dan dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau banyak orang. Maka menurut kalian berita itu seperti apa? Nah, yang pasti berita itu adalah informasi yang terbaru melalui media massa. Kalau kita berbicara media massa, maka yang tadi telah Ustazah katakan bahwa berita di media massa itu seperti media cetak adalah majalah dan koran, media elektronik itu seperti radio dan televisi, ada internet yang isinya adalah YouTube dan sebagainya. Jadi dari 3 media itu kalian harus mampu melihat apa yang merupakan berita-berita di dalam media tersebut. Dari berita kita bisa mengambil yang penting. Apa sih yang penting itu? Maka unsur di dalam berita itu akan kalian ketahui dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita yang biasanya orang bahasa Inggris bilang 5 W plus 1 H. Tetapi di dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah adiksimba. Ini adalah unsur berita. Dari unsur berita itulah kita dapat mengetahui berita yang panjang. Apa anak-anak adiksimba itu? Adiksimba itu adalah kepanjangan dari unsur. A itu adalah apa? D itu adalah di mana? K itu kapan? C itu siapa? M itu mengapa dan bagaimana. Artinya bahwa unsur-unsur itulah yang akan kita pelajari atau kita lihat dari dalam isi berita. Contoh teks Ustazah akan percaya kepada kalian dan itu akan menjadi tugas karena Ustazah yakin dan percaya teks itu bertaburan di media massa. Dan untuk mengetahuinya akan kalian kumpul nanti pada pertemuan berikut tetapi lewat WA. Kemudian setelah kita mengetahui unsur-unsur adiksimba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, kita masuk dengan meringkas berita. Nah, inti berita adalah adiksimba. Diurut, dibuat kalimat menjadi berita itu akan menjadi 4 sampai 5 berita, 5 kalimat. Jadi di saat kita menyingkat berita yang panjangnya seabrek-abrek atau panjang sekali kalian membaca di majalah dan koran, kalian mendengarkan di radio, kalian menonton di televisi, panjang sekali berita. Tetapi di saat kita ingin meringkasnya, kita akan menjadikan paling banyak 4 sampai 5 kalimat. Mengapa? Kalau kita urutkan adiksimba, maka disitulah ringkasan isi teks berita. Kemudian yang paling terakhir adalah menyimpulkan berita. Pertama, setelah kita mendengarkan berita, kita mencari adiksimba dan mengubahnya menjadi beberapa kalimat, maka disitulah kita akan mengetahui bagaimana kesimpulan daripada isi berita. Yang berikut, kita akan mengubah berita menjadi 1 paragraf. Setelah menjadi 1 paragraf, kita akan menyimpulkan jadi adiksimba itu dibuat, dijawab pertanyaannya menjadi bahan acuan. Kemudian adiksimba itu kan berisi pertanyaan-pertanyaan di dalam isi teks berita. Nah, jawaban daripada adiksimba itulah yang menjadi salah satu isi yang diringkas beritanya, atau menjadi isi berita yang telah teringkas. Kemudian dari ringkasan itu yang kalian menjawab adiksimba itu, menjawab pertanyaan berupa adiksimba, kalian akan menyimpulkan 1 kalimat utama dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada adiksimba itu, terdiri dari 5 sampai 6 kalimat, kemudian disimpulkan menjadi 1 kalimat saja. Itu yang disebut bagaimana kita
menyimpulkan sebuah berita. Nah, sekarang tugas yang akan kalian kerjakan dan menjadi sebuah pekerjaan yang harus kalian lakukan di rumah, yaitu satu, apa yang dimaksudkan dengan berita. Yang kedua, kegunaan berita bagi pelajar. Yang ketiga, sumber-sumber informasi lisan meliputi apa? Yang keempat, kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio. Yang kelima, macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi yang mencakup pemberitaan. Jadi, jawaban-jawaban itu harus kalian isi. Pertanyaan-pertanyaan itu kalian isi merupakan tugas kalian di rumah. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikut. Ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan boleh di WhatsApp pada kelompok Bahasa Indonesia kelas 8A. Terima kasih untuk siswa-siswa kelas 8A yang ganteng-ganteng dan cakap-cakap, yang Ustazah banggakan, yang nanti cerdas menjadi pemimpin-pemimpin umat, insya Allah ke depan. Oleh karena itu kalian harus bergairah sekalipun kalian harus belajar di rumah. Inilah wajah Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.